Oke, jadi hari ini kita belajar tentang tipe data. Saya Oke, Bismillah, kita mulai. Pada pertemuan keempat ini kita belajar tentang variabel dan tipe data. Jadi nanti yang akan kita pelajari di sini kita akan berkenalan mengenai yang pertama adalah definisi variabel dan tipe datanya dulu. Yang dimaksud dengan variabel dan tipe data itu apa? Dan nanti kita belajar tentang jenis-jenis tipe data itu apa aja. Nanti kemudian kita belajar mengimplementasikan tipe data dan variabel ke dalam kode Java. Ini yang harus disiapkan JDK 8 ini harus sudah diinstal di laptop. Nanti kita pakai Notepad++, terus menjalankannya pakai command prompt. Oke, jadi yang seperti yang kita kemarin pernah singgung di pertemuan sebelumnya, variabel itu adalah semacam penanda identitas ya. Kalau kemarin contoh sebelumnya kita membuat adalah ingin menampilkan nama mahasiswa, alamat, atau tanggal lahir, umur, variabel itu ya itu nama data-data yang ditampilkan itu. Ada variabel nama, tempat lahir, umur, terus tipe datanya adalah bentuk dari datanya itu sendiri. Ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf, ada yang berupa bilangan desimal. Itu di Java ada jenis tipe datanya sendiri, ada penamaannya. Misalkan adalah datanya berupa kalimat atau huruf, rangkaian huruf, itu disebut dengan string kalau di Java. Terus kalau bentuknya bilangan bulat, angka, itu disebut dengan integer atau float. Terus kalau integer ya integer, terus kalau yang bilangan desimal itu bentuknya double. Tipe datanya adalah double. Jadi aturan penulisan variabel seperti yang kemarin kita singgung sudah dibahas kemarin. Saya ulangi lagi. Jadi yang penting pertama itu penulisan tidak boleh ada spasi. Yang pertama. Terus bisa berupa angka, underscore, atau huruf. Terus karakter pertama tidak boleh menggunakan underscore. Hanya boleh menggunakan huruf. Tidak bisa berupa angka. Terus kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan keyword yang sudah dipakai oleh Java. Keyword yang dipakai oleh Java itu misalkan ya kata-kata public, terus kelas, terus metode. Kata-kata itu sudah bisa dipesan oleh Java, sudah dipakai oleh Java, tidak bisa dipakai dalam penggunaan nama variabel. Terus kemudian nama variabel sebaiknya ditulis menggunakan gaya penulisan camel case. Ini ya, di mana setiap kata diawali dengan huruf besar, kecuali kata pertama dan tanpa spasi. Misalkan seperti ini. Misalkan dua kata ya panjang segitiga, yang kata pertama itu huruf kecil, yang kata kedua diawali dengan huruf besar. Itu kenapa penggunaannya harus distandarkan itu supaya mempermudah programmer lain untuk membaca codingan sampean nanti. Jadi dibentuk aturan seperti itu biar memudahkan ketika dipakai bersama-sama codingannya.
Terus yang perlu kita ketahui lagi di dalam variabel dan tipe data itu ada istilah deklarasi dan inisialisasi. Ya, ada deklarasi, ada inisialisasi. Kalau deklarasi itu contohnya ya itu pas waktu membentuk datanya itu diberitahu kompiler Java. Misalkan kita mau membuat variabel nama siswa, bentuknya apa? String itu diberitahu ke kompilernya. Tapi belum dikasih nilai, cuman bentuknya datanya aja dikasih tahu kan ke kompiler Java-nya. Itu namanya deklarasi. Contohnya ini yang saya blok ini. Misalkan ada variabel int hasil, tipe datanya integer, variabelnya hasil. Nah, baris ini yang saya blok ini namanya deklarasi variabel. Terus ada lagi variabel kedua IPK, tipe datanya double. Itu namanya deklarasi variabel. Terus string kegiatan, ini juga deklarasi variabel. Terus kemudian contoh yang inisialisasi di sini. Jadi tadi setelah kita deklarasi variabelnya, ada variabel IPK, ada variabel kelas bentuk tipe datanya char, ada IPK tipe datanya double. Jadi di baris berikutnya tinggal dikasih nilai. Tidak perlu dikasih tambahan tipe data di depannya lagi. Jadi langsung saja hasil sama dengan 10. IPK nilainya adalah 2,89 misalkan. Ini namanya inisialisasi, pemberian nilai. Kalau deklarasi tadi ngasih tahu ke kompilernya tipe datanya apa. Kalau inisialisasi ngasih tahu nilainya berapa. Ini IPK nilainya 2,89. Ini inisialisasi. Kelas nilainya adalah karakter B. Ini char ini satu karakter aja ya, satu huruf aja, satu karakter. Tidak bisa diisi lebih dari satu karakter. Misalkan B sama A, nggak bisa. Kalau lebih dari satu karakter, bentuk tipe datanya adalah string. Kemudian tadi kita sudah tahu definisi variabel itu apa, kemudian cara deklarasi variabel itu bagaimana, terus inisialisasi variabel bagaimana. Berikutnya kita belajar tentang tipe data. Jadi di dalam Java itu ada namanya tipe data. Bentuk dari datanya, tipe datanya apa. Nah ini. Jadi di dalam Java itu ada beberapa jenis tipe data. Kalau di dalam matematika kita mengenal ada bilangan bulat, bilangan pecahan, konstanta, karakter, terus kalimat, kumpulan karakter. Itu di Java ada namanya tipe data berupa integer, terus kemudian real, konstanta, karakter, string, boolean. Ini integer sendiri itu nanti ada beberapa jenis lagi. Ada yang integer tipe long. Kemudian ada lagi yang integer biasa, ada yang tipe short. Bedanya apa? Jadi bedanya itu adalah panjang nilai yang bisa ditampung aja. Jadi integer itu nilainya berapa ya? Coba terus ini. Tipe data.
misalkan ini kita coba buka gambarnya kecil banget. Jadi di dalam Java itu masing-masing tipe data punya jangkauan nilai yang bisa ditampung. Nah, ini misalkan ada tipe data integer ini. Jangkauan nilai yang bisa ditampung itu ukurannya adalah 32 bit. 32 bit ya jumlah karakternya ukurannya 32. 32 01 01 01 0 rangkaian 01 itu bit atau biner. Itu sampai 32 rangkaian. Nilai yang bisa ditampung maksimal itu adalah berapa ini? 2 1 2 3 4 11 karakter kalau nggak salah kalau integer. Kalau long lebih panjang lagi. Kalau char cuma satu karena sebuah Unicode. Kemudian double nilainya bisa ditampung seperti ini. Yang paling kecil itu byte. Tipe data byte itu cuman sampai 127. Short di atasnya lagi terus integer. Nanti byte, short, integer, long itu sama-sama angka semuanya. Bedanya adalah jangkauan nilai yang bisa ditampung aja. Jadi misalkan zaman membentuk nilai integer terus datanya sampai miliaran atau triliunan, disesuaikan aja panjang karakternya, panjang nilainya. Kalau bisa ditampung dengan integer ya pakai integer, kalau nggak bisa dipakai integer ya pakai long. Kalau nilainya kecil aja, misalkan 1 sampai 10 ya bisa pakai byte. Seperti itu. Itu tipe data. Jadi yang perlu diketahui adalah jangkauan nilai yang bisa ditampung, terus jenis-jenis tipe datanya apa tadi. Ada float, double, string, boolean. Jadi seperti itu. Apalagi ini. Ini sebenarnya juga tipe data itu ada dibagi menjadi tipe data, pembagian tipe data. Ada tipe data itu ada tipe data primitif namanya. Ada tipe data non primitif. Jadi tipe data primitif itu termasuk tadi integer, ada float, floating point, kemudian ada karakter, ada boolean. 4 ini tipe data primitif. Integer dibagi menjadi 4 tadi, ada byte yang nilainya maksimal 127, short ada sampai puluhan ribu, integer sampai entah berapa miliar tadi. Long yang paling panjang, itu angka semuanya. Terus kemudian untuk desimal itu ada float sama double. Nanti silakan dicek panjang jangkauannya masing-masing berapa. Ada float berapa, double berapa. Ini karakter cuma satu karakter aja. Boolean itu nilainya adalah salah atau benar, true atau false. Itu. Terus kemudian ada non primitive data type, itu yang lebih bisa dibentuk lagi, misalkan berupa vektor, berupa array, berupa list. Jadi ini adalah kumpulan data dibungkus menjadi tipe data bentukan atau tipe data non primitif. Yang sering dipakai yang nanti perlu sama pelajari adalah array ini yang paling banyak dipakai. Misalkan untuk
pemrograman aplikasi yang banyak dipakai itu nanti array. Kalau vektor, vektor juga bisa dipakai. Vektor sama array yang banyak dipakai. Atau yang lainnya list. Array, list, vektor. Tapi yang paling banyak dipakai itu array. Itu. Terus itu tadi ya, ada tipe data itu ada dua, ada tipe data primitif atau ada tipe data dasar. Ada yang menyebutkan tipe data dasar, ada yang menyebutkan tipe data primitif. Terus kemudian ada tipe data bentukan atau tipe data non primitif. Seperti itu. Jadi kita coba langsung aja pemahaman pakai belajar langsung. Misalkan kita coba lagi di Java, kita belajar tipe data. Belajar tipe data Java. Yang pertama tentu saja yang harus diingat-ingat adalah kita membuat kelasnya dulu. Kelas ada yang biasanya dikasih public gini. Ini ya kalau nanti lebih advance lagi kalau ada beberapa file program yang dalam satu folder ada satu project, biasanya kan nggak mungkin hanya satu file. Itu nanti perlu beberapa file, biar beberapa file perlu diakses oleh kelas lain, nanti ada namanya public, ada yang privat, ada yang apa namanya protected, itu buat akses filenya aja, akses antar file. Tapi cuman karena kita hanya satu file aja, ya nggak perlu dikasih, nggak apa-apa. Public class, misalkan kita belajar tipe data, tipe data. Terus jangan lupa langsung dibuat blok programnya. Ada di awal dengan kurung koral buka, kurung koral tutup. Langsung dibuat dua-duanya sekalian, biar nggak lupa. Terus yang harus ada lagi apa? Metode ya. Public static void main. Main. Jangan lupa dibuat lagi dibuat data kurung kerawalnya, blok programnya. Jadi yang perlu dalam blok program itu adalah dalam kelas, kemudian dalam metode itu pasti ada blok programnya, dibuat dulu. Seperti ini. Terus kita buat sistem out println. Ini masih ingat namanya adalah apa? Apa namanya? Ekspresi atau statement. Statement ditutup dengan titik koma di belakangnya. Kita belajar tipe data. Tipe data. Oke, coba kita langsung apa namanya? Jalankan di CMD.
Jadi langsung aja kita masuk ke foldernya cd id belajar Java. Langsung kita compile dulu java belajar tipe data Java. Oke, sudah, terus di run Java belajar tipe data. Method main not found in class belajar tipe data. Ada yang kurang. Oh, ini ada, belum dikasih public static void string rjs. Jangan lupa ini harus lengkap dulu. Public static void main. Jadi metode main harus ada di Java. Java tipe data. Belajar tipe data. Sudah bisa tampil. Kemudian kita deklarasi dulu. Deklarasi variabel. Misalkan kita mau membuat string teks 1, string teks 2. Nah, ini nanti kita punya variabel, dua variabel, ada teks 1, teks 2. Bentuk tipe datanya adalah string. Ini ketika kita jalankan ya belum bisa tampil apa-apa, belum tampil variabel tadi dua-duanya. Karena belum kita inisialisasi. Ya. Jadi sudah kita deklarasi, berikutnya adalah inisialisasi variabel. Teks 1 sama dengan, ya karena bentuk string, cara penulisan string itu diawali dengan pasti langsung di dalamnya apa? Petik 2 seperti ini. Ya. Belajar tipe data. Misalkan hai teks 2 nama misalkan Andi. Ini juga belum bisa tampil karena belum ditampilkan di printernya. Nah, kalau mau tampil tinggal tampilkan. System.out.println. Cara tampilnya langsung bisa kayak gini. Teks plus teks 2. Coba misalkan kayak gini bisa enggak? Bisa. Teksnya biru, Pak. Jadi
Kalau di dalam Java, cara menggabungkan bisa pakai plus seperti ini. Cara menggabungkan variabel, dua variabel. Sudah cara tipe data. Oke, seperti itu. Itu cara menggabungkan tipe data itu kalau istilahnya ada namanya concat atau concatenation apa namanya, nanti juga kita browsing. Andi. Atau kalau kita mau tambahkan kata-kata lagi di dalamnya ya dipisah seperti ini. Misalkan ada spasi. Data. Itu. Misalkan seperti ini. Dari nama Andi. Itu namaku adalah bentuk teks biasa yang kita masukkan, sisipkan. Kalau di Java itu namanya adalah ada berupa concatenation. Itu artinya apa itu? Cara penggabungan variabel, penggabungan string. Kan kalau cari bahasa Indonesia ya bisa. Ini cara penggabungan string. Bisa pakai plus. Jadi concatenation in Java Programming Language ia adalah menggabungkan dua string secara bersamaan. Kita bisa pakai tanda plus atau menggunakan ini fungsi concat. Misalkan kita menggunakan tanda plus yang kita tadi contohkan ya, kita tadi contohkan bisa pakai plus tadi atau ini contoh yang plus. Terus kemudian bisa pakai concat. Kita coba di sini misalkan komentar dulu. Teks 1 titik concat. Teks 2. Kita jalankan coba. Juga bisa pakai concat seperti ini. Atau misalkan kita plus dash spasi namaku. Bisa enggak seperti ini? Bisa. Titik.
bisa pakai titik. Berarti cara penggabungan dua variabel string itu bisa pakai plus atau nama seperti ini, concat. Ya, itu kita masih belajar yang variabel tipe data string. Terus kemudian kita coba lagi refresh. Ini kita taruh bawah dulu. Komentar. Kita belajar bentukan, misalkan membuat string. Misalkan string tapi kita kasih angka. Bisa enggak? Teks 1 sama dengan 90. Nanti akan terjadi error. Karena kalau 90 ini seharusnya integer, tapi kita inisialisasi ke variabel apa? String. Nah, ini. Jadi nanti akan ada error seperti ini. Incompatible types. Integer tidak bisa dikonversi ke string. Ini terjadi error seperti ini. Tapi kalau kita kasih nilai seperti ini, jadinya berbentuk string. Itu cara deklarasi dan inisialisasi. Ini bisa aja sama langsung gabungkan di sini. Jadi deklarasi dan inisialisasi bisa saja langsung digabung di sini. Misalkan ini teks. Ini juga bisa. Biar nggak kepanjangan. Biar nggak kebanyakan baris kode, langsung deklarasi dan inisialisasi jadikan satu juga bisa. Terus misalkan tipe data ini, kalau seperti ini kan nggak bisa. Nanti tadi terjadi error karena incompatible types. Jadi dalam Java itu juga ada namanya konversi tipe data. Misalkan ini kita mau memberikan nilai integer ke variabel string. Jadi biar bisa masuk ke variabel teks 2 ini yang berbentuk string, nilai ini perlu dikonversi menjadi teks dulu. Jadi ada namanya di Java itu tipe data, convert tipe data. Atau konversi tipe data Java. Banyak tutorial ya. Silakan nanti bisa dibaca-baca sendiri.
string. Jadi dari bentuk tipe data angka biar berubah menjadi string itu bisa namanya integer to string kalau keywordnya di Google biasanya. Jadi integer to string conversion. Ini bisa pakai cara seperti ini, string value of. Kita pakai value of dulu. Kita tampilkan teks 2. Teks 2. Tuh. Itu ya. Saya pakai string value of. Kemudian ada lagi cara kedua pakai apa nih? Integer to string juga bisa. To string 100. Itu. Terus ada lagi apa lagi? String format juga bisa. Macam-macam. Ya gitu ya. Kita tadi belajar tentang deklarasi, terus inisialisasi, terus ada namanya tadi penggabungan variabel namanya concatenation, terus ada lagi konversi. Nanti silakan dieksplor sendiri. Kalau dalam konversi ada macam-macam. Itu contoh untuk konversi dari tipe data integer ke string. Ada lagi nanti saya mencari di Google ada convert double ke string juga ada, string ke integer juga ada. Atau coba aja antar antar tipe data sama silang dari di Google nanti banyak. Tinggal pakai aja. Saya juga nggak hafal seperti ini. Yang tahu cara penggunaannya aja. Jadi format-format penulisan seperti ini saya juga biasanya googling kalau lagi butuh. Tuh. Terus apalagi kita cobanya. Apa lagi ya? Ini coba kita belajar penjumlahan. Misalkan kita punya dua variabel nih, misalkan angka 1, angka 2, bentuknya integer. Integer bilangan 1
sama dengan 20. Integer bilangan. Ini saya jadikan satu ya, deklarasi sama inisialisasi. 10. Terus ini mau saya jumlahkan di sini. Di plus seperti ini jadinya gimana coba? Ya. Jadi nilainya 20 sama 30 yang muncul apa langsung dijumlahkan? Coba. 60. Hmm. Ya, kalau seperti ini munculnya kenapa kok langsung dijumlahkan? Tadi kan kalau plus katanya langsung kata dua variabel kata-kata nilainya langsung digabung. Hai Andi tadi misalkan. Kalau tipe data integer kenapa? Kenapa langsung dijumlahkan? Ya, karena plus tadi hanya berlaku untuk bilangan tipe data string. Kalau bentuknya tipe data string ya digabungkan, bukan dijumlahkan. Tapi kalau tipe datanya berupa integer, langsung dijumlahkan. Akan saya untuk string. Ya, nilainya jadinya munculnya 20, 30. Karena tipe datanya berbentuk string, bukan integer. Di sini juga bisa kita lakukan seperti ini. Bilangan 1 dikurangi bilangan 2. Kalau tipe datanya string langsung bisa dimasukkan operatornya. Ada plus, ada pengurangan min, ada pembagian. Itu. Min 10. Nah, itu kalau tipe data integer. Di aritmatika, operator aritmatika namanya kalau di Java. 0, kenapa 0? 30 bagi 30. Karena bentuknya adalah integer, jadi nggak bisa desimal. Kalau kita berubah bentuk double seperti ini baru bisa nilai tidak 0. Nah, 0,6666 baru muncul koma desimalnya. Karena integer tidak mengenal koma, jadi langsung bilangan bulat. Kalau mau penjumlahan yang hasilnya nanti bisa berupa bilangan desimal ya pakai double aja. Kalau integer nilainya adalah 0. Hasilkan komanya 50 dan 30, nanti nilainya adalah 1 aja. Kalau integer. Atau float juga bisa. Float sama integer float sama double sama aja, cuman nanti yang beda jangkauan nilainya, panjang nilainya. Bisa pakai float, bisa pakai double. Bisa disebutkan seperti ini. Float hasil sama dengan hasil
seperti ini. Itu tadi kita belajar pertama deklarasi, inisialisasi, terus tadi ada lagi concat, penggabungan string, terus konversi tipe data, terus ini kita belajar mengenal menyinggung sedikit tentang operator ya. Nanti minggu depan lebih detail lagi kita jelaskan. Ada di operator itu nanti macam-macam. Ada operator aritmatika, ada operator naik turun, increment decrement, ada operator logika yang OR, NOR, AND, terus ada lagi apa lagi nanti. Macam-macam nanti. Ini kita menyinggung sedikit implementasi variabel dan tipe data di operator aritmatika. Di aritmatika itu ya pembagian, penjumlahan, penambahan, pengurangan. Itu ya. Ini bisa dieksplor sendiri kata kuncinya cukup kalau zaman sekarang kan cukup kata kuncinya aja yang perlu dipelajari. Selanjutnya bisa dicari sendiri, belajar sendiri kan. Deklarasi variabel. Ada lagi inisialisasi. Ada lagi penggabungan tipe data string, variabel string. Kita pelajari ini tadi ini ya kita singgung penggabungan string, terus ada lagi apa tadi? Konversi tipe data. Jadi mengubah tipe data dari string ke double atau string ke integer dan lain-lain. Data. Terus ada lagi apa tadi ya? Penjumlahan variabel. Itu di modul ada latihannya yang sudah saya buat untuk menambah pemahaman sama nanti perlu sama coba sendiri biar lebih paham. Silakan nanti dilengkapi. Ini kodenya belum lengkap. Ada yang perlu sama tambahkan di latihan 1 ini misalkan. Ini belum ada variabel jumlah. Jadi perlu sama buat variabel jumlah dan langsung sekaligus operatornya, penjumlahnya dimasukkan. Nilai A plus nilai B. Nanti nilainya seperti ini. Terus ada lagi pembagian sama seperti di atas. Buat variabel hasil baginya, terus bagi variabel A ke B, masukkan ke variabel hasil bagi. Tipe data char tinggal menampilkan, jadi pakai sistem outprintln. Ini sama seperti variabel string, concat-nya. Bisa pakai plus, bisa pakai concat. Nanti sistem outprintln C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5. Tuh. Kalau kata malas, dibalik aja. Sistem outprintln C5 plus C4 plus C3 plus C2 plus C1. Terus ada lagi ini kalimat, ini juga penggabungan string. Tadi yang saya singgung concat.
penggabungan string. Bisa pakai plus. Itu. Itu variabel boolean. Itu contoh variabel boolean. Kita singgung sedikit, misalkan kita buat variabel nilai int nilai siswa misalkan. Wah, sama dengan 40. Terus boolean status sama dengan false. Nanti kita belajar lagi bercap dengan if else. Jadi jika benar maka nilainya apa, jika salah maka nilainya apa. Ini nanti pakai variabel tipe satu boolean pakainya di sini nanti pakainya. Status dengan false. Terus caranya apa nih? Bisa. Lulus. Anda seru seperti ini nanti namanya juga false, kebalikan dari true. Kalau status gini nilainya defaultnya adalah true. Nah, kalau seperti ini yang keluar adalah yang keluar karena nilainya adalah false. Dihapus saja biar kalau true keluar nyata tidak lulus. Ini sama dengan true seperti ini. Tapi biasanya nggak ditulis, kalau true ya langsung ditulis status saja. Jadi itu hari ini kita belajar ini. Nanti silakan dikerjakan tugasnya buat latihan di rumah. Jadi ini mulai dari deklarasi, inisialisasi, penggabungan variabel, penggabungan string, konversi tipe data, penjumlahan itu hal mendasar di program apapun. Pasti ada namanya ini. Namanya PHP nanti juga ada. Di C, C++, di Python juga ada. Namanya seperti ini pasti. Di semua bahasa pemrograman ada. Entah JavaScript. Istilahnya sama, deklarasi, inisialisasi, concat, konversi, aritmatika itu semuanya ada. Silakan latihan
di rumah, coba-coba. Jika ada yang bingung, error, silakan bisa ditanyakan di grup atau di WA. Itu ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang bingung? Nanti bisa dicoba langsung ya, sambil praktek di rumah. Ya, silakan bisa diskusi. Bingung karena mungkin belum latihan atau gimana, atau sudah paham semuanya. Ini warek, paham Izin mau durung iki bertanya. menanggapi. Pak, izin mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Untuk bagian metode yang Oke, system.out monggo. println, okay. Untuk bagian metode system.out.println Ya, itu pakai console log itu bisa apa enggak, Pak? pakai konsol. Ya, console.log. Kalau saya Konsol dan out dan otodidaknya println. pakai, okay, tuh. Eh, belum pernah pakai saya. Bisa Coba enggak aja, ya? coba di sini ya. Coba ya. Kalau saya otodidak itu metodenya. Bisa, bisa pakai itu bisa nggak? Biarkan ini. Konsol out dan println gini ya. Ini maksudnya Mas Aditya. Ya, Pak. Coba dijalankan. Pakai konsol.out. Coba pakai. Pusing sih. Belum pernah pakai saya. Java. Konsol log. Oh, coba konsol log. Hmm. Fungsinya hampir sama, Pak ya. Ya sama Karena aja. saya otodidaknya pakai itu sih, Pak. Ya apa? Lebih pendek tulisannya. Oke. Konsol.log. Kecil ya. Pakai apa sama editnya? Apa perlu import dulu ini? Kayaknya perlu, Pak. Kesedap. Coba. Sistem konsol.
Mungkin perlu dibuat dulu. Import console. Ya, mungkin perlu import ini dulu, java.io.console. Sama pakai Notepad++ apa pakai NetBeans atau pakai editor lain? Saya pakai Visual Studio sih, Pak. Kadang-kadang juga pakai Notepad++. Oh, kayak gitu ya. Canggih. Selain system.out ya. Hmm. Bisa aja. Kalau sama nemu cara yang lebih enak ya bisa pakai cara itu. Konsol. Konsol. Iya bisa pakai After ini juga bisa ya. Tapi pakai import dulu, import Java.io dan konsol. Saya pakai ini. Untuk string pakai readline. Objek pakai reader. Ya bisa aja nanti kalau ada coba-coba aja emang kalau di coding ekspor coba-coba hal baru bisa dipakai. Mungkin ada pertanyaan lain. Siap. Siap. Nah. Oke, bisa coba aja Mas Aditya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti latihannya di modul dicoba di rumah. Nanti dikumpul kalau sudah nanti ditulis di blognya masing-masing. Bisa pakai dimasukkan gambarnya SS di screenshot, bisa dimasukkan ke blognya atau bisa pakai apa namanya? Di embed juga bisa pakai apa Readpin apa namanya? Di embed bisa dimasukkan gambarnya, screenshotnya. Jadi source code sama outputnya silakan nanti tampilkan di blog terus dikirimkan ke email saya. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Oke, semoga yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. 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 Oke, mungkin itu dari saya ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah. Terasa ya. Lupa. Lupa.